Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi cerdas, perkenalkan nama saya Kak Ramani dengan NIM 230402445. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana siklus kalium itu bekerja, di mana siklus kalium ini ialah proses biogeokimia yang sangat penting untuk kehidupan di bumi. Kalium adalah unsur hara esensial yang dibutuhkan oleh tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Walaupun tidak terlalu sering dibahas seperti nitrogen dan juga karbon, peran kalium itu sangatlah besar dan tidak kalah penting. Kalium membantu proses fotosintesis, menjaga keseimbangan air di dalam sel, serta mendukung pertumbuhan dan kesehatan organisme. Jadi, bagaimana sih siklus kalium itu bekerja? Yuk kita bahas satu persatu. Dimulai dari bebatuan. Siklus kalium berasal dari batuan di kerak bumi. Banyak jenis bebatuan yang mengandung mineral kalium. Nah, seiring waktu, bebatuan ini mengalami pelapukan oleh angin, air, dan juga perubahan suhu. Dari proses pelapukan inilah ion kalium ataupun K+ dilepaskan di lingkungan. 2. Masuk ke tanah. Ion kalium yang dilepaskan tadi kemudian masuk ke dalam lapisan tanah, dan di lapisan tanah ini, ion kalium ini terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama ada kalium tersedia. Kalium tersedia ini ialah ion kalium yang langsung bisa diserap oleh tumbuhan. Nah, yang kedua adalah kalium terjerap. Kalium terjerap ini ialah ion yang menempel pada lapisan tanah. Nah, yang ketiga itu ada kalium tidak tersedia, di mana kalium tidak tersedia ini ialah kalium yang masih melekat kuat kepada mineral. Nah, di antara 3 kalium yang saya jelaskan tadi, yang paling penting ialah kalium tersedia, dikarenakan kalium tersedia ini yang paling banyak membantu dalam proses fisiologis dari si tumbuhan tersebut. Nah, yang ketiga, diserap oleh tumbuhan. Ion kalium yang masuk ke dalam lapisan tanah tadi, maka akan diserap oleh akar tumbuhan dan akan digunakan untuk beberapa manfaat seperti mengatur pembukaan stomata, menguatkan struktur sel, mendukung proses fotosintesis, dan meningkatkan ketahanannya terhadap penyakit. Tanpa kalium, pertumbuhan tanaman akan terhambat dan juga hasil panen bisa turun drastis. Nah, yang keempat ada berpindah ke hewan ataupun manusia. Jadi, setelah si tumbuhan tadi menyerap ion kalium dari dalam tanah, tumbuhan ini akan dikonsumsi oleh hewan ataupun manusia. Nah, di sini kalium itu akan ikut berperan ataupun berpindah dalam suatu rantai makanan yang akan dikonsumsi oleh manusia ataupun hewan yang memiliki banyak manfaat di dalam tubuh, yang salah satunya itu ada pengaturan impuls saraf, fungsi otot, dan keseimbangan cairan tubuh. Nah, siklus yang terakhir ialah kembali ke dalam lingkungan. Jadi, setelah kalium yang dikonsumsi oleh hewan dan juga manusia, kalium itu akan keluar sebagai kotoran, daun tumbang ataupun makhluk hidup yang mati dan mengalami pembusukan. Kalium kembali dilepaskan ke dalam tanah. Selain itu, sebagian kalium bisa dapat mengalir dibawa oleh sungai ataupun aliran-aliran air kecil lainnya menuju laut. Di laut, kalium ini mengendap bersama dengan sedimen-sedimen lainnya dan akhirnya kembali menjadi bagian dari bebatuan. Proses ini berlangsung sangat lama dan membuat siklus kalium berjalan secara geologis. Walaupun terlihat sederhana, siklus ini sangat penting untuk menjaga rantai makanan di kehidupan kita dan menjaga keseimbangan ekosistem serta mendukung kehidupan di bumi. Baik, sampai disinilah penjelasan saya tentang siklus kalium. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Taha Ramani, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.